ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami dalam doa malam. Kami menyerahkan semua yang kami kerjakan dalam doa malam ini ketika kami memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, juga ketika kami merenungkan firman Tuhan maupun kami melayani Tuhan dengan doa. Semuanya berkenan Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika Tuhan kami muliakan, sesuai dengan janji Tuhan, kami semua pasti diberkati. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, kami mengingatkan bahwa doa malam itu juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Jadi kalau ada saudara yang memiliki pertanyaan rohani, silakan kirimkan kepada kami. Kalau kami bisa menjawab, maka seperti biasanya akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali membahas hal-hal yang terjadi pada zaman ini atau berita-berita viral yang terjadi atau menggegerkan orang banyak. Sehingga kita boleh menelitinya dari firman Tuhan supaya kita tidak salah langkah dan supaya hidup kita dalam zaman ini, menghadapi zaman yang luar biasa ini, kita beroleh damai sejahtera dan hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan judul renungan singkat. Judulnya adalah Hidup yang Bermutu. Hidup yang bermutu. Mari kita baca satu ayat ya. Pernyataan Tuhan Yesus akan kita baca satu bagian kecil aja, satu ayat dari Lukas pasal 12 ayat 23.
Lukas pasal 12 ayat 23 saya baca untuk kita sekalian. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ya, jadi ini yang saya baca ini adalah sebetulnya berbicara mengenai kekhawatiran ini. Tuhan Yesus membicarakan dalam perikop ini. Ini ayat 22 sampai dengan ayat 34 saudara ya, nanti saudara baca seluruhnya. Tapi kita hanya ingin merenungkan, saya mengajak saudara merenungkan bagian kecil dari pernyataan Tuhan Yesus ini tentang hidup. Di sini dikatakan bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi ayat-ayat di atasnya berbicara tentang kekhawatiran, orang bisa khawatir apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum. Nah, lalu Tuhan Yesus menyatakan selanjutnya pada ayat 23 ini, bahwa hidup itu penting. Hidup itu lebih penting daripada makanan. Jadi kadang-kadang kita ini ketika mau makan dan belum ada yang dimakan, itu konsentrasi pikiran kita kepada makanan. Lalu lupa merenungkan tentang hidup. Nah, makanya kemudian ada istilah hidup untuk makan apa makan untuk hidup, nah, seperti itu. Nah, sehingga tujuan dalam hidup ini orang itu apa gitu loh. Nah, ini tujuan dalam hidup ini nanti akan menentukan mutu kehidupan seseorang, saudara. Ya. Nah, untuk kali ini saya ingin membagikan kepada saudara tentang tingkatan-tingkatan hidup. Jadi mutu dalam hidup itu mari kita renungkan lebih dahulu untuk kita bisa mencapai nanti memahami tentang hidup yang bermutu. Nah, itu. Jadi ya sudah tidak asing dah ini. Kalau mutu hidup itu sering dibicarakan gitu ya. Jadi ada hidup yang tidak bermutu, ada hidup yang bermutu, saudara. Nah, itu kalau saudara belum pernah merenungkan, mari kita renungkan sore hari ini. Ya. Saya mulai dari hidup yang paling tidak bermutu. Hidup yang paling tidak bermutu itu hidup manusia yang bagaimana? Hidup paling tidak bermutu adalah hidup manusia yang terganggu jiwanya, saudara. Ya, hidup orang gila. Orang gila itu terganggu jiwanya tidak normal. Nah, sudah, kalau dia belum sembuh, hidupnya jadi tidak bermutu dia. Apalagi untuk memikirkan soal hal-hal yang baik, mencapai masa depan yang baik, hal-hal yang lebih baik, memikirkan kualitas hidup yang lebih tinggi gitu, enggak. Karena apa? Karena jiwanya terganggu, pikirannya tidak normal, itu menjadi gila. Nah, itu tingkatan paling bawah, hidup yang tidak bermutu. Nah, kemudian di atasnya, ya, nanti kita akan mencapai yang lebih tinggi, gitu. Yang di atasnya, hidup yang ya paling tidak gila lah, gitu. Tapi tetap mutunya kurang. Itu orang yang bagaimana? Orang bodoh, saudara. Apakah saudara pernah menjumpai orang bodoh sekarang? Yang benar-benar bodoh, saudara. Baca tulis tidak bisa, berhitung tidak bisa, gitu. Tapi pikirannya normal, bukan terganggu jiwanya. Ya mungkin rata-rata mungkin orang yang semacam ini ya termasuk orang-orang yang memang agak-agak pikirannya tidak normal banget ya. Lalu sekolah tidak mau seperti itu. Kemudian baca tulis juga tidak bisa, berhitung juga tidak bisa. Jadi apa-apa tidak bisa, hanya serba bengong gitu. Kalau saya mengamati pada zaman ini pun ada orang semacam itu, tapi ya jarang banget lah kalau zaman sekarang ya, karena bahkan orang-orang yang apa istilahnya
jiwanya kurang normal tapi tidak gila, itu yang ada istilah learner, kemudian autis, segala itu pun sekarang ada sekolahnya. Jadi kalau bodoh banget kemungkinan tidak. Tapi yang jelas kalau ada orang bodoh, orang yang serba tidak cerdas, serba tidak tahu apa-apa gitu, nah itu hidup yang tidak bermutu. Pasti dia tidak bisa menjadi pejabat. Apalagi jadi pejabat gitu kan. Karena untuk berpikir baik dan tidak baik saja kemungkinan orang semacam itu tidak mampu, ya. Orang bodoh, nah itu tingkatan berikutnya. Nah, kemudian yang di atas itu ada orang normal, tetapi hidupnya tetap tidak bermutu. Hidupnya tidak mencapai kesuksesan atau kemuliaan, ya. Itu orang apa? Orang jahat, saudara. Orang jahat itu dia hanya, kebanyakan orang jahat hanya memikirkan keuntungan buat dirinya. Nah, adapun untuk mencapai keuntungan itu dia merugikan orang lain, enggak apa-apa, demi tujuannya. Itu orang jahat. Bahkan kalau perlu membunuh orang lain. Nah itu, penjahat-penjahat di dunia ini kan begitu. Ya, ada yang bahkan membunuh orang lain demi maksudnya tercapai. Nah itu orang jahat. Itu enggak bermutu. Kalau sudah begitu pasti masyarakat akan berkata, wah wis, orang ini sudah enggak mutu hidupnya, kan begitu. Jadi orang akan berkata kepada orang yang bertindak jahat itu cenderung jengkel atau mencibir. Dan yang namanya kejahatan itu bisa halus, bisa kasar. Jadi orang ini bahkan mungkin pejabat, saudara. Iya, lah ini kan baru-barusan juga ada kepala dati 2 yang ditangkap karena berbuat jahat, karena mencuri uang negara, uang rakyat gitu. Nah kalau begitu itu kan rakyatnya melihat saja jengkel. Waduh, sudah dipilih, dipercaya jadi pejabat, tapi ternyata pejabatnya ada huruf yang diganti, dari pejabat jadi penjahat. Ya. Nah, ketahuan lalu ditangkap. Ada yang kasar, ya, ada perampok yang membunuh, yang membegal, itu melukai orang, itu seperti itu. Nah ini penjahat. Nah itu hidup yang tidak bermutu. Hidup yang tidak bermutu adalah kalau orang jadi penjahat, ya. Nah kemudian di atasnya itu yang lebih baik lagi lah, ya. Tapi tetap mutunya masih kurang. Yaitu orang yang egois. Orang yang egois itu hanya memikirkan untuk dirinya sendiri. Dia tidak jahat, tetapi tidak memikirkan orang lain. Jadi dia pusatnya kepada diri sendiri. Wah ini banyak orang yang seperti ini. Ya, ini orang seperti ini kalau diajak beribadah, pusatnya kepada Tuhan, sulitnya setengah mati. Karena pusatnya ada di diri sendiri. Apa-apa aku, untuk aku, demi aku, dan menurutku. Itu orang egois, saudara ya. Tapi dia kalau jadi penjahat sih tidak. Dia bukan penjahat. Tapi ada banyak orang yang egois seperti itu, lebih cenderung memikirkan keuntungannya diri sendiri. Nah, kalau keterusan orang yang egois ini bisa menjadi penjahat. Nah, itu orang egois. Nah, kemudian berikutnya, kan kita meneliti dari bawah ini tadi ya. Yang di atas orang yang egois adalah orang yang biasa-biasa saja, ya. Orang biasa-biasa saja itu orang normal, hidup seperti masyarakat pada umumnya, tapi dia juga tidak menonjol. Jadi biasa-biasa saja, ekonominya ya biasa-biasa saja, kedudukannya ya biasa-biasa saja, orang kebanyakan lah. Kemudian perilakunya ya biasa-biasa saja, tidak jahat tapi juga bukan dermawan atau pekerja sosial
atau penolong atau bermurah hati, biasa-biasa saja, orang yang biasa-biasa saja. Nah, kalau ini namanya orang rata-rata, bukan orang pilihan. Kan judul renungan kita ini hidup yang bermutu. Nanti kita akan merenungkan sampai hidup yang benar-benar bermutu di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Nah, kalau yang disebut orang yang biasa-biasa saja ini, kalau di kalangan orang beriman, iman Kristiani kita, itu ya sudah jadi jemaat biasa, dia melayani Tuhan ya enggak, tapi menjadi orang yang disebut jahat atau imannya goyah ya enggak juga, ya biasa-biasa saja begitu. Itu orang biasa-biasa saja. Nah, kemudian di atasnya kalau yang biasa-biasa saja tadi artinya dia kaya banget ya tidak, kesejahteraannya ya hanya normal lah, biasa-biasa saja. Tapi yang di atasnya ada yang disebut orang sukses atau hidup sejahtera. Nah, orang yang hidupnya sejahtera itu sukses biasanya yang gampang untuk tolak ukur itu tentang fasilitas hidup. Jadi kalau orang kaya kemudian disebut orang sukses, tapi belum tentu loh orang kaya itu sukses. Nah, contohnya orang kaya banget, tapi kalau seperti yang kemudian ketahuan pengadilan itu, kemudian masuk pengadilan itu, seperti yang sekarang ini sudah diputus itu ya, aparat, wah yang kekayaannya luar biasa itu sampai ratusan miliar. Apalagi yang hari-hari ini sedang viral juga petugas pajak yang kekayaannya di atas 56 miliar, bahkan diindikasi sampai setengah triliun itu ya. Nah, itu. Nah, ini pegawai loh, pegawai pajak loh saudara ya. Nah, yang disebut orang sukses itu ukurannya mestinya bukan hanya kekayaan, tapi kekayaan itu menopang. Jadi kalau ada orang yang secara fasilitas hidup itu berkelebihan dan hidupnya juga benar ya, normal dipandang dari sisi norma masyarakat maupun kebenaran dari sisi kerohanian, nah itu disebut orang sukses ya. Suksesnya sukses yang sungguh-sungguh ya, jadi hidupnya sejahtera lah seperti itu. Nah, ini kalau saya hitung sudah ada berapa tingkatan ini? 6 ya, 6 tingkatan ya. Ini mendekati angka 1. Jadi semuanya ada 7 tingkatan mutu hidup ya. Paling tidak versi menurut saya, renungan saya. Tingkat yang ke-7 yang paling bawah tadi adalah orang yang terganggu jiwanya. Tingkat yang ke-6 orang yang bodoh. Tingkat yang ke-5 orang jahat. Tingkat yang ke-4 orang egois. Tingkat yang ke-3 orang biasa-biasa saja. Tingkat yang kedua orang yang sejahtera atau sukses. Nah, sekarang tingkat yang pertama ya, mutu hidup manusia yang paling dicari orang itu yang seperti apa? Kalau menurut saya tingkat pertama ini adalah orang yang hidupnya sejahtera dan mulia. Kalau dipandang dari sisi umum seperti itu, sejahtera dan mulia artinya orang tidak hanya mendapatkan kesejahteraan secara lahiriah, tetapi juga memiliki kemuliaan. Nah, yang disebut kemuliaan itu utamanya dihormati orang banyak. Orang banyak respect kepada dia. Nah, ini kemuliaan ini bukan hanya diperoleh karena jabatan,
Pada umumnya yang disebut kalau di muka umum itu yang terhormat Bapak Anu, yang terhormat Ibu Anu, itu kan orang yang memiliki jabatan paling tinggi pada forum yang ada, katakanlah di sebuah rapat besar gitu, nanti pangkat tertinggi di situ disebut yang terhormat Bapak Kepala Negara, misalnya semacam itu. Jadi karena jabatan itu orang bisa mendapatkan kemuliaan. Hanya yang namanya kemuliaan, orang lain respect, itu belum tentu jabatan, tapi bisa prestasi tertentu atau andil tertentu dalam masyarakat. Andil tertentu terhadap orang-orang. Orang yang suka menolong, orang yang dermawan, ya, itu juga orang yang mendapatkan kemuliaan. Sampai sekarang ini, kalau saya menggunakan contoh, biasanya yang teringat itu adalah Mother Teresa, Ibu Teresa di India itu seorang suster Katolik ya, tapi hidupnya benar-benar didedikasikan untuk sesamanya. Harta ditombokkan untuk sesamanya, hidupnya benar-benar untuk sesama. Makanya sampai sudah almarhumah itu masih tetap dikenang orang dan dia mendapatkan hadiah Nobel perdamaian seluruh dunia, ya, hadiah Nobel perdamaian. Jadi hadiah Nobel kan beberapa itu, Nobel di bidang sastra, bidang sains, apalagi seperti itu, dan ini di bidang perdamaian. Jadi orang yang hidupnya sejahtera ditambah kemuliaan. Nah, ini orang-orang yang semacam ini orang yang hidupnya paling bermutu kalau menurut saya. Orang yang hidupnya bermutu itu adalah orang yang secara fasilitas dia berkelimpahan dan juga sebagai orang benar, dan orang banyak respect kepada orang yang bersangkutan. Itu namanya hidup bermutu, saudara. Dan hidup yang bermutu ini tidak bisa dipisahkan dengan sikap sosial, sikap menghargai orang lain, mengasihi sesama. Dan ini hanya dapat diperoleh kalau orang memiliki pegangan kepada Yang Maha Kuasa. Orang-orang saleh, orang yang punya hikmat, ya. Jadi kalau berkata tentang hikmat itu, ingat, saya mengartikan hikmat itu, kata hikmat itu artinya adalah tahu apa yang harus dilakukan dan tahu apa yang harus tidak dilakukan. Dan kata hikmat itu selalu saya artikan datangnya dari Tuhan. Sering ada yang menambahkan hikmat ilahi seperti itu. Tapi kalau menurut saya tidak usah ditambah kata ilahi saja. Itu yang namanya hikmat itu dari Tuhan. Nah, orang yang berhikmat ini biasanya orang yang sukses. Atau kebalik, orang yang sukses itu biasanya orang yang berhikmat, seperti itu. Ya, dan hikmat itu selalu dari Tuhan. Jadi kalau ada orang yang hidupnya kaya raya dan hidup benar menurut iman, menurut kebenaran sejati, kalau secara iman Kristiani, ya ibadahnya baik, melayani Tuhan, dan dihormati oleh sesamanya, dikenal sebagai orang yang baik, benar-benar orang baik dan benar di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Nah, itulah orang sejahtera dan mulia. Dan ini tidak bisa, sekali lagi, tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan. Orang yang memiliki mutu hidup yang tinggi itu pasti dipastikan tidak bisa lepas dari Yang Maha Kuasa. Makanya hanya orang-orang yang menghargai, yang menyembah, yang beribadah kepada Yang Maha Kuasa yang bisa mencapai tingkat ini. Kalau tanpa itu penghargaan dunia kurang. Itu yang saya pahami semacam itu. Nah, jadi
Benar kata Tuhan Yesus bahwa hidup itu lebih penting daripada segalanya, apalagi hanya makanan dan pakaian. Hidup itu lebih penting. Mari kita merenungkan supaya kita orang-orang beriman memiliki hidup yang bermutu. Jangan menjadi orang yang hanya sukses secara duniawi saja, tapi tidak mulia. Ya, hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja. Nah, kalau biasa-biasa saja belum sukses namanya. Ya biasa, hanya biasa. Tapi kalau hidup yang lebih bermutu lagi ada. Hidup yang sejahtera dan mulia. Apalagi menjadi orang egois, orang jahat, orang bodoh atau orang gila, jangan. Berdoa kepada Tuhan dan berusaha sekuat tenaga supaya jangan sampai pada 4 tingkatan yang di bawah ini, ya. Tetapi mari kita merenungkan supaya kita memiliki mutu hidup yang baik di hadapan Tuhan. Mutu hidup yang baik itu adalah mutu hidup yang mencapai kesejahteraan secara duniawi, diberkati, dan menjadi berkat buat orang lain sehingga hidupnya mulia, karena orang-orang lain menghargai hidupnya. Seperti itu. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini sebagai berikut. Hidup yang bermutu adalah yang sejahtera dan mulia. Ini hanya dapat dicapai oleh orang yang gesit dan berhikmat. Ingat, hikmat selalu saya artikan dari Tuhan. Jadi hidup yang bermutu itu tidak bisa dipisahkan dengan peran yang maha kuasa dalam hidup orang yang bersangkutan. Sekali lagi, hidup yang bermutu adalah yang sejahtera dan mulia. Ini hanya dapat dicapai oleh orang yang gesit dan berhikmat. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara-saudara, kita menyembah Tuhan dulu, mohon supaya Tuhan menguduskan hati kita, supaya kita dapat menyembah dan berdoa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, bekerja membimbing kami semua. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan Yesus yang menyadarkan kami bahwa hidup itu adalah penting. Dan ampuni kami, seringkali kami banyak memikirkan fasilitas hidup, banyak memikirkan kebutuhan kami yang mengisi memori ingatan kami setiap hari, hanya hal-hal yang kami butuhkan, tetapi kami bahkan kurang merenungkan soal mutu hidup. Terima kasih kalau kali ini Tuhan memberikan waktu kepada kami untuk merenungkan mutu kehidupan, dan biarlah seperti pemahaman yang Tuhan
anugerahkan kepada kami, maka kami Tuhan beri mutu hidup yang paling tinggi, sehingga kami Tuhan berkati dengan segala keberhasilan, kesuksesan secara duniawi, sehingga kami juga dapat membagikan apa yang Tuhan anugerahkan kepada orang-orang lain di sekitar kami. Kami menjadi berkat buat dunia sekitar kami, sehingga oleh anugerah-Mu kami juga Tuhan anugerahi kemuliaan. Karena dengan sendirinya setiap orang yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain, sudah pasti orang-orang lain respect kepada hidup yang seperti itu. Berikan kami mampu Tuhan untuk meraih mutu hidup yang paling tinggi. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan sekarang izinkan kami berdoa untuk syafaat untuk hal-hal umum. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberikan kesejahteraan, bahkan kota-kota di mana kami tinggal, Tuhan memberikan kesejahteraan. Juga izinkan kami berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami naikkan dalam doa, terutama kami yang membutuhkan kesembuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kepada kami kesembuhan yang dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan di Kudus, saudara kami Siti Rondiah dan Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Anak Alegio Panuwibowo di Salatiga, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, dan saudara kami Yohanes Sutarman di Purwodadi, bahkan juga nama-nama yang belum kami sebutkan lagi tapi yang bersama dengan kami dalam doa ini merindukan kesembuhan dari Tuhan, Tuhan yang memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asli Sabtorini di Kediri dan saudara kami Warsiti di Purwodadi. Kami mohon Tuhan yang memberikan jawaban doa, jalan keluar, keberhasilan, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapa di surga, setiap hari kami boleh menyelesaikan tugas-tugas kami menyerahkan Tuhan yang memberkati segala hal yang kami kerjakan, baik tugas-tugas harian, bahkan juga tugas pelayanan onsite online. Tuhan memberkati sehingga kami dapat mempersembahkan prestasi yang lebih sempurna menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri, dan semuanya kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, dengan ini setiap hari Tuhan membawa kami untuk semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Demikian doa malam hari ini saudara-saudara sekalian, dan kami tetap beritahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga doa pagi pada hari Senin sampai Sabtu setiap jam 5 pagi. Yang doa pagi temanya berbeda, temanya membaca kitab suci sambil direnungkan. Seluruh isi Alkitab akan kita selesaikan. Jadi yang setia mengikuti doa pagi nanti akan bersama-sama dengan kita dan tim di sini untuk menyelesaikan membaca seluruh isi Alkitab. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.